Ya, haleluya, terpuji nama Tuhan. Bersama-sama kita akan mulai ibadah kita pada hari ini, saudara sekalian. Bersama-sama kita bergabung di dalam live streaming Gereja Hati Indonesia. Kita beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ketika kita datang beribadah, kita percaya kasih kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan pasti dilimpahkan bagi setiap kita. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Kami mengucapkan shalom saudara sekalian terkasih dalam Tuhan. Selamat bergabung di dalam live streaming Gereja Tiberias Indonesia pada hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Teduhkan hati kita sama-sama. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, buat hari yang telah Kau beri bagi setiap kami Tuhan. Di hari ini kami bersama-sama kembali datang berkumpul beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Meskipun melalui online, tapi kami percaya kasih kuasa Tuhan tidak akan pernah terbatas bagi setiap kami. Kuasa kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan bagi setiap kami, dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, mari lawat setiap kami yang telah bergabung pada saat ini Tuhan. Nyatakan kasih kuasa-Mu bagi setiap kami. Kami yang datang dengan hati lesu, beban berat, kami percaya Tuhan yang senantiasa berikan kelegaan bagi setiap kami. Bahkan Tuhan sudah sediakan kemenangan besar bagi setiap kami pada hari ini. Kami percaya setiap kasih kuasa Tuhan akan diimpartasikan bagi setiap kami. Yang sakit akan disembuhkan, yang terikat akan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami sungguh mengucap syukur sebentar. Kami juga akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus yang penuh kuasa, yang akan dipimpin langsung oleh gembala kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Parihaji, bersama dengan Ibu Pendeta Daniati Parihaji. Kami percaya kuat kuasa-Mu Kau nyatakan kepada hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, di mana Engkau yang memerintahkan secara langsung kepada gembala kami untuk memberikan kuasa, minyak dan anggur bagi setiap kami umat-umat-Mu, yaitu Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami siapkan hati kami pada hari ini untuk membawa segala puji, hormat, sembah kami kepadamu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita yang siap menyembah Tuhan pada hari ini, bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari buka hatimu saudara sekalian, datang kepada Tuhan dengan hati yang menyembah, dengan penuh rasa syukur. Kita datang ke dalam hadirat yang kudus pada hari ini. Makasih ya Bapa. Setiap janji-Mu Tuhan Ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Kasih-Mu menuntun langkahku, janji-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan kita sembah Tuhan bersama-sama. Katakan terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
Sama-sama kita berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyatakan pujian ini kembali. Angkat suaramu. Sama-sama katakan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Kami percaya Kau mampu lewati setiap masalah hidup kami Tuhan. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Nyatakan janji-Mu, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Kami nyatakan penolongku, penolongku yang aku percaya. Mari sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan. Angkat suaramu, mari nyatakan. Oh, terima kasih buat kasih setiamu. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Mari bersama-sama sambil bangkit berdiri angkat pujian-Mu. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Kami berterima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu dalam hidupku Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan, biar musik memuji Tuhan. Kami percaya kepada kami rasakan penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi setiap kami Tuhan Yesus. Ini yang kami percaya Tuhan. Oh Yesus, oh Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Dan biarlah kami boleh bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama sambil angkat tangan kita dua-dua, lebih sungguh lagi dengan senang hati kita. Haleluya. Come on. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna,
ada doa-doa jemaat Tuhan katakan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus, Allah kita yang baik, Allah kita yang kudus. Segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Terimalah setiap sembah syukur kami pada hari ini, yang kami alaskan kepada satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa ada sukacita yang begitu luar biasa, amin. Dimanapun jemaat Tuhan berada, mari bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahwa mujizat masih tersedia bagi setiap kita yang percaya. Kita percaya mujizat itu ada, amin. Minyak dan anggur tidak pernah didustakan. Yang percaya katakan haleluya. Suara kita generasi minyak dan anggur, katakan. Kapan dan gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatiku seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Dan suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan di mana kiri kanan kita. Bila hatiku seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tangan kita, jemaat Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Dimanapun jemaatku di dunia berada yang tergabung di dalam program live streaming, percayalah Tuhan Yesus selalu menyertai setiap kita. Apapun yang terjadi, tidak akan pernah berubah kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Come on, give it up. Sukacita kami Tuhan. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.
bersuka cita di pagi menjelang siang hari ini, amin. Kita percaya dimanapun jemaat Tuhan berada bahwa mujizat Allah masih tersedia bagi setiap kita yang percaya. Yang percaya mujizat itu ada dengan kuasa minyak dan anggur, kita tidak pernah dirusakkan, bisa bilang amin. Haleluya, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita teduhkan hati kita, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Kita naikkan pujian kita, ucapan syukur kita. Kita mengucap syukur buat hari yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mengucap syukur buat tangan yang kami masih bisa angkat untuk menyembah Tuhan. Mengucap syukur buat oksigen, nafas kehidupan yang masih bisa kami hirup sampai saat ini Tuhan. Mengucap syukur Tuhan Yesus, setiap kami masih bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus dahsyat dalam hidup kami. Kami masih bisa ucapkan terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang selalu menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Kau masih mengizinkan kami untuk masih bisa beribadah sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Walaupun kami terbatas ruang, waktu dan jarak sekalipun, tapi kami percaya Allah kami, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tanpa batas dalam hidup kami. Dimanapun jemaat Tuhan berada, kami percaya Tuhan. Sebentar firman Tuhan disampaikan, kami percaya melalui firman Tuhan kami akan dikuatkan. Tubuh dan darah Yesus kami terima. Yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat pasti dilepaskan. Engkau yang memberikan perintah kepada Pak Pariaji untuk membangun gereja yang dijanjikan kuasanya tiada taranya. Hari ini dengan kuasa darah Yesus, kami percaya mujizat Allah pasti terjadi. Sakit penyakit boleh ada, pandemi boleh ada, tapi kami generasi minyak dan anggur tidak akan pernah dirusakkan. Dimanapun jemaat Tuhan berada, kami percaya Allah kami menyertai setiap kami. Allah kami memberkati setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang percaya oleh darah Yesus kita disembuhkan. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Gembala Sidang Gereja TBRC Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sambut kebenaran firman Tuhan. Oh, katakan hanya oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Oh Allah yang hidup, yang luar biasa, yang telah mati menebus dosa kami dan bangkit telah bertata di surga. Firman-Mu sangat indah, yaitu bila 2-3 orang berkumpul namamu, Engkau berkata akan hadir berkati mereka. Sebagai bukti hamba pun berdua bersama Ibu waktu kecil nyebut Allah yang punya surga. Kami ingin masuk surga dan Engkau telah mengabulkan doa kami. Menterkan ucapan kami berdua, walaupun kami menyebut Allah yang punya kerajaan surga. Asalnya juga online di berbagai rumah. Berkati setiap rumah yang ada acara ini, diberkati mereka. Agar mereka semua rumah mereka diberkati. Tidak ada setan kuasa gelap. Rumah berkati tidak ada virus corona menimpa mereka. Mohon berkati tidak kena resesi, tidak miskin, tidak kekurangan. Lebih-lebih diberkati, tidak ada virus corona di rumah tangga mereka, agar pasukan mereka juga menjaga rumah mereka, menghalau setan-setan dan kuasa. Kami berdoa, setiap asal ini memberi kuasa, kami sudah disaksikan, yaitu satu keluarga di Puri Indah, juga di daerah Kuningan, juga mereka nyembah patung-patung, mereka bisa sembuh, bebas dari virus corona. Demikian juga disaksikan seorang pilot kepada Gideon bahwa
dia akan terbang ke Dubai. Tapi diperiksa ternyata ada virus corona, bahkan keluarganya semua virus corona. Mereka bertanya di mana acara online Pak Parazi, dan mereka punya iman besar, yaitu itu ikuti acara online berjamaah satu keluarga yang corona maka bisa disembuhkan. Maka kami doa setiap rumah tangga bebas dari virus corona. Kami doa setiap acara ini memberi berkat mereka bebas dari resesi, bebas dari virus corona. Berkati acara ini berjalan lancar sesuai firman-Mu. Siapapun sakit disembuhkan. Ada kesaksian dari LA, dari Australia, dari berbagai negara. Ikuti acara kami bisa disembuhkan. Maka kami doa setiap acara yang memberi berkat agar mereka semua bebas dari virus corona, tidak terkawal sakit, mereka diberkati, tidak kena resesi. Kami doa acara berjalan lancar. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata 2-3 orang kumpul, artinya Allah yang luar biasa. Gak ada di dunia seorang yang berani berkata kalau 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, hadir, tidak ada yang berani. Lebih-lebih asalnya 2 di rumah, Anda berkumpul satu keluarga, maka Tuhan janjikan Anda lebih dari 2 orang. Anda imani Tuhan ada tengah Anda, berkati Anda supaya Anda bebas dari corona, bebas dari sakit, berkati Anda. Sudah banyak kesaksian seorang pilot mau ke Dubai, diperiksa kena corona. Ternyata satu kena corona. Dia cuma tanya sama gedung asal saya online di mana. Dan satu keluarga kena corona bisa sembuh ikuti acara online ini. Atau satu keluarga orangnya Batung di Kuningan ambil perjamuan dari juga disembuhkan. Jadi betapa indahnya, mengucap syukur betapa indahnya kuasa-Mu, karena Engkau mengatakan bahwa minyak anggur tidak dirusakkan, dan kami sudah membuktikan ada minyak anggur, mereka bebas dari virus corona, bebas dari resesi. Maka setiap acara ini agar setiap rumah yang ada gangguan penyakit, gangguan resesi, dibebaskan mereka. Ini hambakan khotbah bagaimana Engkau ngajar apa yang terjadi di alam roh. Apa yang terjadi kalau kita hidup di dunia, suatu hari masuk roh. Anda kan tidak tahu tuh. Tapi Tuhan ngajar berkali-kali tentang alam roh. Anda perlu tahu, yang utama hidup itu ke surga. Anda pentingkan cari kerajaan surga lagi. Hidup di dunia yang penting, Anda tidak perlu khawatir. Kalau Anda nyebut cari kerajaan surga, Tuhan akan atur keperluanmu, atur hidupmu. Lagi, walaupun situasi sulit, situasi yang tidak menentu. Saya lihat di media kemarin ada orang berjalan langsung jatuh ke rumah sakit. Jadi mutu satu langkah dari kita ditatukan nanti, tapi yang utama mari saya serukun cari kerajaan surga. Salah pendetaannya dia cari Tuhan di alam roh. Jadi kalau Tuhan ngajar di alam roh sangat keras. Maaf kalau saya sampaikan ucapan Tuhan, tapi saya diajar tuh. Pertama kali saya lihat alam roh tuh, lihat neraka. Sebelum saya dites lagi juga akhirnya juga lihat neraka. Jadi saya tahu kalau orang masuk alam roh suatu hari mati, bahkan Tuhan bisa kasih tahu saya bahwa dia mau mati, masuk neraka. Kamu jangan doakan, jangan pegang. Tuhan ngasih tahu saya betapa mengerikan kalau dipindah seperti itu. Tuhan ngasih penglihatan, maka mari kita jaga hidup. Walaupun apa terjadi saat ini, Anda mari mikir kerajaan surga. Saya juga dulu nggak kenal Yesus, tapi Tuhan dikasih penglihatan saya mengajar yang aneh, mengajar alam roh. Kemana kalau kita wafat? Kemana kalau kita harus mati? Amba harus tahu bahwa di balik alam roh itu ada surga neraka. Maka ini saya khotbah di balik alam roh Anda berjuang, ada surga neraka.
jangan sampai Anda ke neraka. Saya ingatkan, saya punya perintah Tuhan, jangan saya punya neraka. Neraka itu kata Anda tahun di neraka, siapa kuat siapa kuat? Tapi mari kita kejar tahun pesta surga. Tuhan beri kesempatan pada kita agar Anda tahun pesta surga. Di surga ada pesta setiap hari. Anda dan saya berjuanglah untuk pesta surga. Tapi jangan sampai Anda dimaini setan di dalam roh atau kira-kira setan masuk neraka. Jangan sampai Anda akan nyesel sudah lagi. Alam roh itu tidak terbatas. Tahunnya tidak terbatas. Anda di surga neraka tidak terbatas. Maka sekali lagi saya serukan saya pengalaman Tuhan ngasih saya kemana orang mati bisa ke surga neraka. Maka Anda saya berjuang untuk betul-betul masuk roh. Ada kerajaan surga, neraka. Mari Anda dan saya berjuanglah. Pikirkan kehidupan yang kekal. Pikirkan yang akan Anda alami. Maka walaupun kita ini sekarang misalkan saya percaya Anda sakit, bisa doa, bisa disembuhkan, Anda tidak kena resesi. Maka satu hal asas pembuka yaitu di alam roh ada demikian, yaitu di 12 ayat 4 perhatikan hati di alam roh di surga ada demikian. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai pada hari penghakiman. Demikian firman Tuhan. Jadi ayat ini menegaskan, malaikat saja yang melayani surga. Kalau berbuat dosa dilempar neraka yang pertama. Yang kedua bisa taruh di tempat yang kegelapan. Jadi malaikat yang melayani surga. Kalau dosa pun ada hukumnya. Dia berani melanggar perintah Tuhan, masuk neraka. Neraka sudah ngerikan. Saya pernah lihat pertama kali neraka. Waktu saya nolak jadi pendeta. Saya dipinta Tuhan untuk padahal dipinta Tuhan tertulis di langit. Pasti kongat kamu sebagai gembala sedang sebagai kaisar kau bangun bait Allah. Jadi bait Allah dulu dirobohkan oleh orang Yunani itu. Kemudian dibangun oleh Kores. Satu-satunya orang asing di luar Israel yang dihormati adalah Kaisar Kores. Dia diminta Tuhan untuk bangun bait Allah. Maka saya pernah ditulis di langit, kamu seorang gembala seperti Kaisar Kores bangun bait Allah kembali. Maka itulah kalau saya diperintah Tuhan memberikan kuasa besar, termasuk memberikan minyak anggur nyangkut kerajaan surga, minyak anggur nyangkut kerajaan surga. Karena seorang martir, Tuhan berkata hanya Tuhan sampai hari ini mencari martir untuk mengembalikan kuasa minyak anggur sebagai sarana agar Anda lancar jalan ke surga. Maka itulah orang katakanlah malaikat di surga saja dosa dilempar neraka, betapa ngerikan. Maka mari kita berjuang. Anda harus berjuang, mikir renungkan. Saya beri ayat mengenai Tuhan gambarkan alam roh. Tapi Anda mohon saya tidak nyinggung siapapun, tapi ucapan Tuhan kita harus perhatikan. Setiap kata kalimat ucapan Tuhan kita pegang. Perhatikan. Jadi jangan sampai Anda tersinggung ucapan saya. Karena ucapan Tuhan, saya ini punya perintah Tuhan. Yaitu apa? Menyampaikan yang saya lihat di surga. Yang saya dengar harus sampaikan. Bahkan orang salah pun sebenarnya saya suruh negur. Kenapa saya nolak jadi pendeta? Perintah Tuhan apa? Untuk menyampaikan apa? Yang kamu lihat di surga, kamu dengar surga, kamu sampaikan orang salah ditegur. Saya nolak Tuhan apa? Tidak bisa negur orang, apa tidak sampai hati negur orang.
pilih orang lain Tuhan, jangan hamba tidak bisa jadi pendeta yang betul so. Dipindah Tuhan, negur orang salah so. Kan repot so. Saya nggak mau nyakiti hati Anda, nyakiti jemaat. Tapi perintah Tuhan sampaikan apa yang kamu lihat dengar so. Seorang pendeta itu yang baik so harus katakanlah yang jaga hidupnya jangan sampai salah, karena tugas dia memberitahu siapa yang salah tidak boleh dilanggar, siapa yang salah terus siapa yang dosa bisa ke neraka so. Saya nggak sampai hati itu orang. Saya pernah minta Tuhan cium kaki Tuhan, tolong Tuhan jangan ada di neraka. Saya gantikan neraka. Maka saya punya dalam firman Tuhan seorang materi yang mau ke neraka untuk Anda. Maka saya disayang Tuhan penuh kasih. Waktu saya cium kaki Tuhan, nambah ke neraka. Saya gantikan, beri mereka kesempatan. Tuhan mengatakan pada saya, hari ini kamu seorang materi. Tuhan saya suruh mencari seorang materi untuk mbak Anda ke Masusi. Maka saya mbak Anda ke Masusi karena apa? Dipindah Tuhan karena saya seorang materi. Sampai hari Tuhan mencari seorang materi. Maka saya beri ayat Tuhan gambar apa? Kalau orang mati kemana? Bisa ada surga neraka. So, ada surga. Saya sebagai pilihan Tuhan, so, saya diajari detail tentang Allah, tentang neraka. Saya pernah lihat, surga pernah lihat. Jadi repot so. Saya maunya nggak saya hati kalau ada ayat yang mengatakan ke neraka. Tapi Tuhan terangkan ada neraka so. Untuk supaya Anda tahu bahwa kalau kita ini di bumi hidup kita jeblok, dosa salah, ya nggak bisa ke surga. Karena anak orang suci bisa ke surga. Saya hati, maaf ini sangat keras ucapan Tuhan. Orang bisa ke neraka, bisa ke surga. Ucapan Tuhan bagaimana dibalik hidup kita. Suatu hari Anda rasa nggak bisa nolak masuk alam roh. Ada surga neraka. Tuhan yang ngomong, maka harus saya sampaikan. Karena ayat ini ucapan Tuhan yaitu di dalam Lukas 16. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suluhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi,
Mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Jadi di alam roh Tuhan menggambarkan kalau kita terus terang mati, wafat, ada dua jalan, ke surga atau ke neraka. Seorang dipilih Tuhan aneh. Saya bersaksi, kesaksian saya itu berkali-kali dilihati alam roh, berkali dilihati orang masuk neraka, berkali dilihati orang ke surga. Saya diberi penglihatan, bahkan ada orang yang mau ke neraka. Tuhan perintahkan sabar. Saya dipegang mau masuk ruang ICU. Kamu jangan doakan. Kamu jangan pegang dia. Tuhan kata berasa, jangan pegang doakan. Kamu akan lihat orang masuk neraka. Gimana tuh? Kalau sudah divonis Tuhan neraka, kita nggak bisa apa-apa. Saya pun dipegang pasti kamu lihat dia. Gimana dia akan ke neraka? Saya hancur. Saya lihat orang menderita. Saya lihat pengemis, saya nangis. Saya lihat orang anak haram menangis. Saya selalu menangis untuk orang miskin, orang gagal. Jadi, sekali lagi, Tuhan dicontoh orang, memang contohnya Tuhan juga gambarkan apa? Orang kaya raya. Masalah kaya raya itu yang sampai ke neraka pasti ada masalah. Mungkin dia karena maaf, dia enggak jujur hidupnya, hidup semaunya, disebutkan foya-foya dan sebagainya. Orang juga enggak boleh foya-foya, tapi perhatikan sekitarnya. Kalau orang sampai menderita lapar, ya harus tolong. Jadi ternyata ada yang Tuhan kritik orang di sini, Tuhan kritik kepada orang kaya raya yang tidak care kepada orang yang perlu ditolong, tidak care pada orang menderita. Sampai suatu saat semuanya ngirim rumah orang yang perlu beras, perlu apa, pernah ibu yang pernah melakukan so. Tapi suatu hari ada staf ngantar, alamannya ada, rumahnya bagus, ada mobil so. Nah itu hati-hati, ternyata ada orang yang sudah ada mobil, ada rumah, masih minta juga. Yang mudah-mudahan dia akan lihat kalau berkat dari gereja mungkin lebih nikmat gitu. Sekali lagi, mari kita hidup juga pikir, berkati mereka yang miskin, yang sakit. Saya nangis untuk orang sakit, bahkan orang ke neraka pun saya nangis tuh. Saya pernah ingin digantikan orang yang di neraka. Saya pernah singgah ke Tuhan. Hamba tidak mau surga. Hamba gantikan kosongan neraka. Hamba yang ke neraka. Seair mata saya tiga cium kaki Tuhan. So. Kalau saya dusta ke neraka. So. Maka saya disayang Tuhan. So. Waktu saya berani doa ingin neraka orang lain. Tuhan memandang saya penuh kasih. Saya tidak pernah lupa. Saya nggak pernah berani memandang Tuhan. Tapi waktu Tuhan mengatakan, para si hari ku nasarmu. Saya nggak tahu arti nasarmu. Kamu mau yang ketemu pendiri agama yang mau korban, memberi jalan ke surga. Jadi setelah Tuhan, saya direkam waktu kecil, yang bincang-bincang ibu saya, bahwa saya ingin ketemu pendiri agama, yang beri jalan ke surga gampang, yang mau korban. Saya nggak sengaja ucapan itu, ternyata direkam juga. Jadi hati-hati ucapan Anda pun direkam, kelakuan Anda direkam. Jadi segala tingkah laku Anda harus perhatikan. Persiapkan Anda sejak kecil. Saya sakit persiapkan surga. Bahkan saya yang punya iman 5 tahun sudah nongkrong di surga. Mungkin Anda tahu ya betul. Target hidup saya umur 5 tahun sudah nongkrong di surga. So, target saya. Maka sekali lagi, Anda boleh mikir rasa surga. Kalau target Anda cari surga, Anda enak. Tuhan yang cari dikasih, yang minta diberikan, yang ngetok pintu dibukakan. Jadi betapa indahnya, maka mari itu.
Saya percaya kalau orang kaya itu baik, yang jujur itu. Karena kejujuran itu penting. Jadi orang jujur itu bisa ke surga. Nggak jujur juga bisa. Sekali lagi Anda kaya raya karena nggak jujur Anda berpikir Anda nggak bisa surga kalau Anda kaya raya tapi nggak jujur. Hasil nipu dan sebagainya Anda nggak bisa ke surga. Maka yang tidak ke surga orang kaya ini bisa saja digambarkan, yaitu orang kaya ini nggak jujur, hidupnya nggak baik dan sebagainya, memperkaya diri, nipu temannya. Kalau orang itu kadang pasti hidupnya nggak baik. Tapi kalau orang kaya hidupnya baik, belas kasih, karena Alkitab mengatakan bahwa kasihlah sesama manusia seperti dirimu, kan berat. Terus suatu hari saya baca ayat itu, sandungan Tuhan bukan saya, nggak sulit Tuhan menyintai sesama seperti diri kita sulit. Itu Tuhan yang saya, kamu pernah ingin ke neraka untuk orang lain. Jadi Tuhan menerangkan pada saya bahwa saya ingin juga berbuat penuh kasih. Tuhan ingatkan pada kamu pernah doa gantikan orang neraka. Saya punya nilai peristiwa Tuhan, karena saya mau ganti Anda ke neraka. Saya kembali sidang yang mau korban untuk jemaatnya. Hadiahnya apa? Hadiah Anda itu nanti pesta surga. Maka mari Anda dan saya. Tapi tetap hidup baik. Jaga hidupmu. Jangan hidupmu foya-foya. Jangan Anda nipu. Mari kita pada Anda semua yang kaya. Anda pikirkan kerajaan surga lebih dulu. Tuhan mengatakan ditambahkan. Kalau Anda enggak jujur, lupakan. Mari Anda jujur. Jangan curi, jangan nipu. Jangan nipu milik orang lain atau milik perusahaan. So, kalau Anda nipu, Anda walaupun kaya raya di dunia, so, enggak bisa surga. Waktu pertama kali saya ke rumah sakit, maka Tuhan mengatakan, pasti dia ke neraka. Waktu dia mau mati, so, itu detik jantung tuh pelan-pelan, so. Pelan-pelan dia koma. Begitu Tuhan kata bahasa, pasti lihat perhatikan orang itu mau ke neraka. Saya perhatikan waktu mau detik putus jantungnya, so, dia lari, so. Lari, ada kekuatan terakhir. Lari dari ruang ICU, so. Teriak ada 6-7 kali putaran, so. Akhirnya teriak meraung. Tidak mau apa? Diterkam setan, so. Saya pada Anda banyak orang terjadi seperti itu, so. Puji Tuhan, kesaksian Jeffrey, kesaksian juga ada rekan lagi yang sudah dirubung setan, teriak-teriak, so. Manggil saya, akhirnya berjumpa dengan saya, akhirnya bisa tidak mengalami maut. Jadi kalau orang kaya, mari bisa, kalau Anda enggak jujur, Anda kepada orang yang nipu, Anda kembalikan, so. Ada yang nipu, kamu berbuat curang, Anda berjuang sama teman atau rekan perusahaan, Anda harus berjuang untuk kembalikan. Saya selalu bilang sama teman saya, kalau kamu sebelum mati jangan utang-utang. Saya bilang teman saya, bagus ya utang saya bilang, saya telepon, kamu berjuang sebelum mati jangan utang-utang. Kenapa? Kalau kita sudah nikmati utang banyak, nikmati hidup mewah, tapi karena utang sama rekan atau teman, kan mengerikan, so. Nggak bisa ke surga. Dia udah nikmat, terima uang dari temannya. Untuk apa? Untuk upaya-upaya. Tapi sebenarnya orang miskin yang dibangun Abraham, so. Yaitu Anda perhatikan dia orang miskin yang tetap miskin, tetap baik hidupnya, mau nggak malu jadi pengemis, nggak malu jadi apa ya, minta maksudnya dalam hati dia yang jadi pengemis jalan. Saya selalu nangis orang miskin, pengemis. Saya pulang kuliah dulu, saya selalu duduk nemenin orang-orang miskin. Saya berpikir, bagaimana saya bisa hari tua saya untuk nolong orang miskin. Mau rumah besar orang miskin. Waktu itu Tuhan kasih di gedung besar, tanah besar. Tapi bergereja ya aja, saya berjuang untuk kemajuan gereja karena Tuhan katakan kepada saya,
pasti kamu adakan kolekta. Kolekta itu untuk gerejamu berkembang. Jadi kalau saya malu, saya nggak mau minta-minta. Saya pernah nolak Tuhan, hamba haram kalau minta-minta. Hamba tidak bisa minta-minta. Tuhan katakan kalau kolekta itu supaya gerejamu berkembang. Maka saya pun bilang, pendeta jangan minta-minta ya. Khotbah jangan minta, atau minta perbuatan nggak boleh. Di TPS nggak boleh minta perbuatan nggak boleh. Kita ini pegawai Tuhan. Tuhan pasti cukupi kita. Apa yang kita perlukan, mari hidup yang jujur. Siapa pun suka orang yang miskin itu surga, karena apa? Dia pasti hidup baik, hidup jujur. Karena orang Tuhan pernah berkata pada saat dusta neraka, aku seorang jujur seperti kamu. Tuhan adalah seorang jujur. Orang tidak jujur juga bisa ke surga. Mari kita punya jujur. Jangan ke surga Tuhan. Jangan sampai Anda pinjam-pinjam, Anda imani dalam Tuhan diberkati. Jangan sampai Anda ditawari direktur tapi jual Yesus. Jangan sampai Anda jual diri dan sebagainya. Anda perhitungan hari Tuhan Anda. Perhitungan di alam roh. Ada neraka, ada surga. Anda berjuang ke surga. Neraka lautan api. Siapa tahu tahu tidak kan? Nggak tahu. Untungnya saya dijanjikan Tuhan ke surga. Saya bayangi dulu saya pernah diajak ibu saya ke neraka sulit masuk. Ya ada jurang dan sebagainya. Maka saya menangis dengan ibu. Ibu kita cari Allah yang punya kerajaan surga. Maka doa Anda gampang saja untuk ke surga. Doa kepada Allah yang punya surga. Kan gampang. Hamba tidak mau ke neraka. Ingin ke surga. Gampang kan doa seperti itu. Kalau Anda murni doa pasti terkabulkan. Pengalaman saya. 2 orang berguru dengan ibu saya. Minta ke surga nggak mau ke neraka. Sama ibu saya berdua. Saya masih SD. Tapi ucapan saya didengarkan. Ibu dijumpai Tuhan Yesus. Suatu hari ibu puasa 7 malam. Didatangi Tuhan Yesus. Tuhan yang berkata, Ibu, aku Yesus Kristus. Aku Tuhan Allahmu yang punya surga. Kamu minta apa? Ibu saya sebagai seorang yang sudah miskin, yang punya rumah warisan besar. Tapi apa artinya kalau nggak punya uang? Tapi Tuhan memperkenalkan di aku Yesus Kristus. Aku Tuhan Allahmu yang punya surga. Minta apa kamu ibu? Ibu saya dituntut orang miskin. Minta apa? Ibu tidak bilang minta rumah bagus, bilang minta mobil, minta uang, enggak minta. Ibu juga minta satu hal, yaitu tolong anak saya pasti di mana berada, supaya ikut Tuhan Yesus, supaya diselamatkan. Jadi permintaan ibu begitu penting. Kalau orang tua doakan anakmu, jangan sampai saya dengar ada seorang bapak anaknya jatuh dibentak-bentak, bodoh kamu, dan nggak boleh ucapan luasa. Kamu bilang anakmu bodoh, bisa bodoh betul. Ya, maka sebagai ibu saya sederhana, minta apa supaya saya ikut Tuhan Yesus, betul-betul ikut Tuhan Yesus, dipilih Tuhan, menyatakan di yang sama, aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya kerajaan surga. Maka beri Anda zaman sulit, zaman hidup sulit, zaman ya tiba-tiba bisa ngalami maut, bisa ngalami corona, tapi Anda pegang Yesus. Tuhan katakan 2-3 orang di rumahmu ada, maka Anda tidak akan menderita, tidak akan sakit. Maka Anda dan saya satu hal, berjuanglah. Gampang, ala pengalaman saya terus. Tuhan ngomong, saya sampaikan pengalaman saya. Apa yang saya dengar dari Tuhan. Pengalaman saya cuma minta ke surga. Dan saya tegaskan sesuatu. Tuhan namanya 50 tahun sudah di surga. 40 tahun sudah di Jerman. Direktur besar. Semua digabungkan. Gak ada masalah. Kalau saya ada murni punya iman. Saya punya iman. Saya punya iman. Tidak gagal.
Ya kau usah pernah divonis mati dan sudah pengalaman banyak. Tapi Anda imanmu. Tapi iman tanpa perbuatan is nothing. Tapi kalau Anda punya iman bahwa Anda hidup baik, saya firman Tuhan, jaga mulutmu. Karena Tuhan merintahkan jaga mulut, jangan dusta, jangan nipu, jaga pikiranmu, perbuatanmu. Maka Anda dan saya surga di tanganmu. Maka sekali lagi konteks ini Tuhan menggambarkan di balik alam roh ada surga neraka. Saya pertama kali lihat neraka takut. Kenapa? Saya berbulan-bulan coba itu, berbulan berlutut, Tuhan jangan pilih hamba. Hamba tidak bisa jadi pendeta, pilih orang lain, jangan hamba. Ya, saya pandang Tuhan, ya kita ini sebagai katakanlah manusia, Tuhan perintah Tuhan. Saya enggak mau, Tuhan tolong pilih orang lain, jangan hamba. Saya juga masuk, pertama kali saya neraka, mengerikan. Saya lihat Yesus hilang, mereka-nya, panggil mereka-nya, kamu cari pada sih. Mereka berteriak-teriak, pasti mana engkau tuh. Saya waktu sedang doa, saya dengar ucapan itu. Lihat Yesus di langit ke mereka-nya. Maka mulai ngambil saya dibawa ke neraka. Karena gara-gara saya nolak pendeta dibawa ke neraka. Lihat pasti, kamu nolak perintah Tuhan Yesus yang punya surga, kamu hari ini ke neraka. Anda bayangkan, nggak menjadi pendeta, divonis hari ini kamu ke neraka. Apa kata orang? Apa kata saya? Saya lihat neraka mengerikan. Pertama kali akhirnya saya berdoa, ya Tuhan, saya siap melayani. Saya pun berkali-kali nolak. Sudah janji pun nolak. Saya orang dapat janji buat saya nolak Tuhan. Karena kenapa saya pendeta, saya nggak bisa. Akhirnya mengalami cobaan. Ya, habis itu ketabrak mobil. Kakinya masih katakan harus dipotong. Saya tetap punya iman. Anak saya tidak dipotong. Saya tuntut kalau anak saya dipotong. Itu ketabrak mobil, kakinya harus dipotong kakinya. Jadi saya punya iman. Yaitu Tuhan tolong Aristo tidak dipotong kakinya. Itu saja. Saya masih bimbang. Akhirnya kedua dicoba lagi. Anak saya yang satu lagi mau diproses operasi. Ada 2 benjol harus operasi. Akhirnya anak saya aku sabak ke ruang doa. Tuhan hamba siap melayani kalau anak saya enggak dioperasi. Saya nangis 1 jam, 1 jam menangis bobong anak saya mau dioperasi. 1 jam saya buka, hilang 1 hilang. Baru 1 hilang. Baru 1 hilang. Sehari kemudian baru yang kedua hilang. Artinya apa? Kita mengalami kecobaan kadang-kadang. Cobanya kadang kita enggak kuat menolak. Tidak bisa mengalami antara cobaan yang sangat berat. Tapi satu hal, kalau ke surga Tuhan katakan jangan jatuh dosa. Tidak boleh dosa. Maka itulah kalau Tuhan katakan apa? Yaitu kita ini melayani Tuhan. Harus setia pada Tuhan. Maka saya pun karena sudah janji Tuhan kalau anak saya sembuh, gak operasi, saya melayani. Jadi saya untuk melayani pun mengalami cobaan. Maka itulah Tuhan gambarkan tadi ada surga neraka. Anda renungan tolong. Saya gak melukai Anda yang gambar orang kaya. Tapi Tuhan katakan tidak ada mustahil orang di neraka, di surga. Orang kaya bisa ke surga, tapi kehendak Tuhan, Tuhan yang menentukan. Yang menentukan, orang miskin Tuhan tentukan, yang surga neraka. Tapi yang utama, berpikir Anda, zaman ini di rumah mikirkan bagaimana kita harus berjuang. Saya orang yang berjuang surga, saya disayang Tuhan. Hidup saya diberkati Tuhan, sampai sukses, sampai bisa keluar negeri. Padahal berteori saya nggak punya biaya.
saya punya iman. Maka apapun Anda, kebutuhan Anda, Tuhan akan jawab. Atau apapun Anda minta, Tuhan pasti kabulkan. Jadi sekarang saya gambarkan tentang orang kaya yang kedua, yaitu di Matius 19. Orang kaya yang ingin layani, Tuhan beri sarana-sarana untuk bagaimana kita melayani. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Dan kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Demikian firman Tuhan. Pada ayat ini menggambarkan bagaimana orang kaya yang bisa diselamatkan tuh. Orang kaya ingin melayani itu. Itu juga menggambarkan betapa sarana saat orang kaya ke surga. Ada sarana, ada peraturan Tuhan yang harus dipenuhi. Maka orang kaya ini juga kaya raya, ingin ikut Tuhan. Tapi ternyata dia nggak ngerti firman Tuhan, masih bertanya. Tuhan mengatakan, "Apa kamu sudah hidup baik?" Dia masih tanya, perbuatan baik itu apa? Ya Tuhan terangkan, orang berbuat baik jangan numpahkan daulat orang lain itu nggak selamat. Sekali lagi, bunuh orang itu jangan boleh. Jangan lukai, nusuk orang. Hukum mati itu, hukumnya mati. Tapi lagi, Anda yang percaya Tuhan Yesus ditumbak, ditikam, disalibkan, ganti Anda karena enggak disalibkan. Anda ada Yesus, ada pengampunan. Tuhan telah menggantikan Anda yang disalibkan. Tuhan gantikan Anda agar Anda mulia, akan masuk kerajaan surga. Jadi Tuhan bertanya kepada orang kaya yang ikut Tuhan. Menggambarkan orang kaya kalau ingin melayani Tuhan, ikut Tuhan, ada sarannya. Sarannya apa? Tuhan mengatakan, "Apakah kamu sudah hidup baik?" Ternyata perbuat baik itu mengikuti orang yang melayani Tuhan. Lagi bagi Anda, rekan-rekan pendeta, Anda perlu hidup baik, melayani Tuhan. Hidup baik. Karena Tuhan pernah berkata, orang melayani dosa, Tuhan mengatakan, "Nyala dari hadapanku, orang terkutuk." Jadi kalau orang melayani sudah tidak dosa, Tuhan mengatakan apa? Orang melayani sudah tidak membunuh. Bunuh hukumnya mati. Bagi orang nggak percaya, bagi Anda Yesus diampuni dosa Anda. Yang kedua, tidak boleh berzina. Karena Tuhan tubuh Anda sudah diangkat, disalibkan, digantikan, maka ibadah Anda sejati mempersembahkan tubuhmu agar tubuhmu diberi kemuliaan. Jangan sampai, maka Tuhan katakan jangan berzina. Kalau kita berzina, artinya menghina Tuhan.
karena tubuhmu sudah digantikan Tuhan di atas kayu salib. Maka sekali lagi, Tuhan yang kedua, Tuhan katakan jangan berzina. Dari sana hidup baik, nggak boleh berzina, nggak boleh mencuri, artinya jujur, nggak boleh curi, dan sebagainya. Tuhan juga katakan apa? Yaitu, jangan nipu, jangan dusta, saksi dusta. Dusta itu orang nggak pernah sadar. Tuhan yang mau vonis orang dusta, anak iblis itu. Sekali lagi, Tuhan yang berkata di Yohanes 8, orang dusta itu iblis. Di kitab Wahyu halaman terakhir, dikatakan orang suka dusta nggak bisa masuk surga. Bahkan tamen saja nggak bisa. Tamen saja nggak bisa orang dusta, karena nggak bisa makan pohon kehidupan. Di tamen ada pohon kehidupan. Kalau di Anda masuk yang masuk itu Anda dimasuki, tinggal pesta di surga. Tuhan yang katakan, aku buka pintu, aku akan masuk bersama-sama. Maka sekali lagi kita, bahwa kalau Anda melayani Tuhan, hidup baik, Tuhan yang akan hidup baik. Tapi yang berat aja bagi orang yang melayani, menyerahkan miliknya. Milik itu, milik manusia, punya nyawa, punya harta. Siapa kuat melayani, menyerahkan harta nyawa. Saat diberi Tuhan, karena seorang menyerahkan nyawa saya, harta saya, maka saya disayang Tuhan, sampai digandeng ke surga. Saya pernah digandeng ke surga, karena pasang yang neraka orang lain. Tuhan mengatakan, pasti lihat, jemaat bebas sangat besar surga. Kalau saya dusta neraka, karena banyak kita tolak orang-orang dusta di mimbar, atau saksi dusta di mimbar, hukumnya Alkitab mengatakan hukum mati. Maka saya karena mau ke neraka untuk orang lain, untuk jemaat, maka saya beri hadiah Tuhan. Saya diajari ngubur, sehingga orang 10 tahun lebih dibungkas, mayatnya tetap utuh. Maka hadiah orang ke masjid itu, yaitu ngubur harus pakai minyak, agar tetap tubuhnya tetap prima, tetap awet muda, menjadi mempelai, bebas artinya mempelai. Maka Tuhan memberi saya lihat pada si jemaat bebas besar kalau saya dusta neraka, saksi dosa neraka. Tuhan mengatakan jemaat bebas besar surga. Mari ada dansa di surga, pesta surga. Jangan hidupmu, mari kita Anda saya berjuang agar Anda sehari ke surga. Terbuka pintu surga bagi Anda dan saya. Lagi mari kita berjuang. Yang utama hidup kita adalah masuk kerajaan surga. Berjuanglah masuk kerajaan surga. Sejak berjuang untuk ke surga, maka saya disayang Tuhan karena saya sejak berjuang ke surga. Demikian firman Tuhan. Dosa Anda semua tidak singgung, tapi ingat yang pertama, orang-orang kaya kan nipu, tidak jujur, jangan kembalikan pada pemiliknya. Orang mereka yang lain ini ada hukumnya Tuhan. Harus menyerahkan milikmu, jual segala milikmu. Orang di dunia yang lain tidak boleh kaya raya. Maka mari kita berjuang. Tarik kerajaan surga. Semua ditambahkan. Saya ingin doa Anda dan saya agar menjadi tetangga di surga sepanjang masa. Mari kita kejar tahun di surga yang pesta. Tahun di surga pesta. Anda jangan sampai tahun di neraka. Dicita-citakan. Saya lihat sih kalau sudah neraka, orang yang tidak warga surga, keluarnya diterima setan dicita itu. Saya pernah lihat sendiri bersama. Anda boleh tanya Aristo. Karena yang namanya sayang doakan orang yang Tuhan kasih tahu neraka. Yaitu dia teriak merong. Ditekam setan. Sangat Anda doa soal programnya surga. Anda doa soal anaknya surga. Enggak mau neraka. Maka Anda akan dikabulkan. Tapi mari kita juga jaga ucapan Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan curi, jangan nipu, jangan saksi dosa. Mari kita berjuang. Anda dan saya bisa berjuang.
hidup suci baik, agar ada dosa akan tetangga di kerajaan surga. Amin. Saya serahkan kepada Jeffrey. Tiba saatnya kita akan segera masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dimanapun jemaat Tuhan berada, siapkan hati kita. Kita terima tubuh dan darah Yesus, percayalah mujizat Allah pasti terjadi. Kita siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Tubuhmu dan darahmu Tuhan tercurah bagi setiap kami. Kita bangkit berdiri, jemaat Tuhan. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan. Sambut kuasa tubuh dan darah Yesus bersama dengan Kepala Sidang Gereja Tiberias, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kita akan masuk perjamuan kudus. Kita baca pertama Yohanes 6:25. Yohanes 6 ayat 25 sampai 27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Demikian firman Tuhan. Tuhan mengingatkan apa? Ingatkan bahwa kita ini cari tanda-tanda mujizat. Tuhan berikan kepada orang yang diberi pasti mujizat besar. Bangkit orang mati, bukan orang buta. Alkitab mengatakan yaitu tanda diberi Tuhan, bangkit orang mati, bukan orang buta. Saya pernah bangkit orang mati, juga orang buta pakai tongkat putih pun bisa dibuka. Tetapi Tuhan mengatakan jangan utamakan cari makanan yang bak binasa, maksudnya makan duniawi. Tadi konteksnya tadi yaitu orang kaya mentekan duniawi. Tapi Tuhan mengatakan carilah makanan yang memberi Anda hidup kekal surga. Makanan hidup ke surga yaitu menerima tubuh dari Yesus. Tuhan yang berkata, "Terima tubuh dari aku akan bangkit hari kiamat dan terbang surga." Maka utamakan seorang materi yang punya perintah Tuhan khusus perjalanan. Tuhan ngajar saya kalau satu dosa lempar neraka. Khusus Tuhan ngajar apa? Bahwa seorang materi dicari Tuhan untuk mengembalikan inilah tubuh khusus dari Yesus. Hanya seorang materi punya kuasa. Maka kalau minyak anggur tidak rusakkan, kita baca di Wahyu 6:8. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu dan berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Artinya zaman akhir, zaman menjelang kiamat. Dikatakan apa? Bahwa zaman akhir terjadi apa-apa hal. Ada kelaparan, tapi ada yang kerusakan. Ada binatang-binatang buas yang maut. Bahkan 1/4 bumi bisa dikalahkan oleh maut. Maka zaman selang ada maut, ada kelaparan, tapi janji firman Tuhan yaitu ada minyak anggur, Anda tidak dirusakkan. Jadi kalau corona juga musuh, di mana-mana ada kematian. Kemarin saya lihat di TV ada orang tiba-tiba jalan bisa jatuh mati enggak kurang tahu, karena sakit. Demikian juga orang yang tiba-tiba yaitu ketemu orang bisa mati. Jadi kita ada minyak anggur, Tuhan mengatakan enggak bisa dirusakkan. Mari kita bilang, saya gereja Tiberias punya kuasa mengatakan tubuh dari Yesus. Artinya minyak anggur ada kuasa.
Mari kita angkat roti ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertumbah, tertikam di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, segala dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, perbuatanku, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat, tidak migrain, tidak bertiku, kami tolak kebutaan, mulutku diurapi, penuh kuasa, mujizat, jantung kami sehat, paru-paru sehat, tidak dioperasi, ginjal sempurna, tidak dioperasi, organ tubuhku sehat sempurna, tidak sakit leber, tidak sakit empedu, tidak sakit pankreas, semua organ tubuh sehat, pencernaan sempurna. Kami doa supaya tidak sakit perut, tidak sakit mah. Kami tolak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh. Kami doa, kami tolak terkapar di ICU, kami tolak kanker tumor. Kami doa segala penyakit hari ini, kami beriman Tuhan agar segala penyakit sudah sembuh, tidak kena virus corona, bebas dari virus corona, sudah diangkat di atas kausai. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus, inilah tubuh Kristus, roti dari surga. Kita angkat soal ini dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang kal, dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, segala perbuatan, agar kami termeterai, tercatat sebagai warga surga, akan bangkit hari kiamat, terbang akan masuk kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat, tidak migrain, tidak vertigo. Kami doa diurapi, mulut kami penuh kuasa, penuh mujizat, diurapi agar mulut kami lancar bicara, tidak gagu, tidak pikun, tidak lumpuh, diurapi, tidak batuk, tidak flu, diurapi mulut penuh kebenaran, penuh kuasa. Berkati jantung kami sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, ginjal sehat, tidak cuci darah, tidak operasi, ginjal kami sehat. Kami tolak segala penyakit, kami doa, kami tolak sakit corona, Indonesia segera bebas dari resesi. Kami doa agar kami semua tidak sakit kanker, tidak dioperasi, tidak pikun, tidak lumpuh. Segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Kami doa, sembuhkan kami, berkati kami. Silakan ada doa masing-masing, sebut sakit Anda dosa. Tuhan tolong bebas dari virus corona, bebas dari resesi, bebas dari maut, tidak mengalami maut. Sebut sakit Anda masing-masing. Sudah penyakit dua mereka, tolong disembuhkan. Ego yang ngajar bahwa lebih dari roti mana. Jangan roti mana 40 tahun, satu generasi, makan tidur di padang gurun. Berkati kami, hidup kami di bumi, di surga. Yang kedua, jangan roti mana setiap hari ada jubah kemuliaan, khususnya agar kami mulia. Kami hidup yang suci, yang kudus. Kami tolak percabulan, perzinahan, agar kami termeterai, bangkit hari kiamat ke surga. Yang ketiga,
dengan roti setiap hari, pakai kasus baru, sepatu baru. Hanya kami generasi Masihan, generasi Tuhan, roh gagal, roh miskin kami tolak resesi ekonomi, kami tolak bersona, berkati bangsa kami, segera bebas bersona, bebas resesi, berkati bangsa kami tidak miskin, tidak bangkrut, berkati presiden kami. Pak Jokowi berkati sehat sempurna bersama keluarga, sehat semua, tidak enak bersona. Para pejabat, para menteri, juga keluarganya bebas bersona. Kami telah bersona, ganggu keluarga kami tidak bersona, bebas bersona, sembuh bersona. Kami tolak gagal, kami tolak bangkrut, berkati keluarga kami termeterai di surga. Kami semua akan diam di Tuhan sepanjang masa, amin. Ini kita minum darah kebangkitan, darah kehidupan. Kita angkat minyak urapan. Jadi Anda yang sudah doakan nanti ulesi bang sakit Anda setelah didoakan. Mari kita angkat minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam minyak urapan Tuhan Yesus perintahkan hamba kuasa Tuhan yang terus di langit, minyak ini muliakanlah, juga muliakan manusia. Kami sebagai manusia mulia, menang atas virus corona, tidak gagal, tidak miskin, tidak kena resesi ekonomi, diberkati kami diurapi, dalam nama Bapa, Putra, Kudus kami diurapi, agar kami mulia, bebas dari virus corona, kami diurapi, berkati kami sehat sempurna, tidak miskin, tidak gagal, tidak terluka sakit, tidak bebaskan kami dari virus corona. Doa masing-masing, oleh semua sakit Tuhan tolongku disembuhkan. Orang bisa banyak kesaksian, Anda boleh ngambil di 89, Anda boleh ngambil 1-2 pot, karena banyak kesaksian keluarga-keluarga yang gak percaya Yesus saja. Orang yang nyembah patung-patung banyak disembuhkan, bebas dari virus corona. Dalam harapan yang mengurapi kami semua, agar kami mulia, yang sekamar kami diurapi, disucikan, agar kami mulia, diberkati, agar kami mulia, tidak kena bersoal. Kami tolak segala penyakit penderitaan, tidak bersoal. Kami diurapi, mulia, sehat, tidak akan miskin, tidak bangkrut, tidak kena rasa ekonomi. Kami berkati kecukupan, diberi bebas dari utang-utang beli, tidak kurang, dicukupi dalam nama Yesus, dalam Tuhan yang urapi kami. Anda ulah semakin sakit, dalam urapan. Kita kembali kepada Jabir Dinas. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan gembala sidang kami yang kami sayangi, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Umur panjang Tuhan beri, anugerah kebaikan Tuhan menyertai, Tuhan berkati kesehatan, kekuatan setiap hari, double berkat kuasa mujizat bersama seluruh keluarga besar dipelihara, diberkati Tuhan. Para pemimpin gereja, Bapak Pendeta Haristo Pariaji bersama keluarga diberkati Tuhan. Kak Argo Pariaji diberkati Tuhan. Kami doa berkati semua jemaat-Mu
dalam nama Tuhan Yesus, dalam perlindungan Tuhan, darah Yesus, tutup bungkus setiap jemaatmu, dari anak-anak muda sampai juga orang-orang dewasa, bahkan yang lansia senior, diberkati dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Lina bersama keluarga diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu In, Pak Andre, diberkati Tuhan. Ibu Pingkan bersama keluarga diberkati. Pak Fedro diberkati bersama keluarga. Bapak Sugianto Halim bersama keluarga diberkati Tuhan. Anak-anaknya juga diberkati berhasil. Kami berdoa, berkati jemaatmu, Tuhan Yesus berkati pekerjaan usaha bisnis, berkati juga semua yang melayani, berkati juga tim media kami, Bapak Edison, Bapak Boas, Pak Ruben, Pak Musa diberkati, Pak Darwin, Pak Wawan diberkati Tuhan, tim event, Elhan bersama rekan-rekan diberkati. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami doa, Presiden kami Bapak Joko Widodo, Tuhan beri roh takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, hikmat Tuhan yang Tuhan berikan, agar Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Seluruh jajaran pemerintahan, dari yang tertinggi sampai yang paling rendah di jamaah Tuhan, diberkati Tuhan, dalam nama Yesus. Seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, diberkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhanlah yang membuat kita pasti berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat anugerah, damai sejahteranya yang melimpah, berkatnya yang indah luar biasa, menyertai mengurapi engkau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua, terbang kawan-kawan, jumpa Tuhan Yesus. Sepanjang masa kekal, keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Tetap jaga kesehatan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segala